Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika wajib di kelas 12. Materi kita adalah tentang dimensi 3. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Nah, kita lihat ada sebuah garis namanya garis K. Ada sebuah titik yaitu titik A, maka dikatakan titik A ini terletak pada garis. Kemudian ada garis L. Ada titik B. Ini dikatakan bahwa titik B terletak di luar garis L. Kita lihat contohnya pada sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, titik A ini terletak pada garis AB. Juga dia terletak pada garis AE, pada garis AD. Nah, kalau bisa juga kita tarik dari A ke H, A ke C. Kemudian titik F. Titik F ini terletak di luar garis BC. Dia terletak juga di luar garis AD. Tapi dia terletak pada garis FG dan pada garis FE dan seterusnya. Kemudian titik G. Titik G ini terletak di luar garis BD. Kemudian titik H terletak pada garis FH. Kemudian kita masuk yang berikutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua, terletak pada bidang dan terletak di luar bidang. Kita lihat contoh kubus ABCD EFGH. Titik A terletak pada bidang ABCD atau titik A terletak pada bidang alas. Kemudian titik F ini terletak di luar bidang CDGH. Kemudian titik D terletak pada bidang BDHF. Titik H terletak di luar bidang ACGE. Nah, bukan hanya yang disebutkan tadi, ada juga titik yang lain. Nah, ini Ibu hanya mencontohkan satu buah titik dan bidang. Jadi tidak bertumpu pada titik A ini terletak pada bidang ABCD. Tidak, titik A ini juga terletak pada bidang ABFE. Contohnya ya. Kita lanjut kedudukan garis terhadap garis. Nah, kedudukan garis terhadap garis ini ada tiga. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga bersilangan. Nah, apa yang disebut dengan sejajar? Sejajar itu dia arahnya sama. Kemudian berpotongan punya titik persekutuan atau punya titik potong. Nah, sedangkan yang ketiga adalah bersilangan. Nah, bersilangan ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia tidak sejajar, dan yang kedua, dia tidak berpotongan. Itu dinamakan dengan bersilangan. Kita lihat contohnya. Pada kubus ABCD EFGH, garis AB dengan garis BC ini dikatakan berpotongan. Di mana perpotongannya? Pada titik B. Kemudian garis AD dengan garis GF dikatakan sejajar. Kemudian AB dengan GF dikatakan bersilangan karena tidak sejajar dan tidak berpotongan. BD dengan AC berpotongan. Kemudian AC dengan DH bersilangan. Tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kita lanjut kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang ini ada tiga. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Yang terakhir, garis menembus atau memotong bidang. Kita lihat contohnya lagi. Kubus. Nah, ini hari ini kayaknya contohnya kubus semua ya. Nah, kubus ABCD EFGH. Tentukan kedudukan garis AB dengan bidang ABCD. Garis AB dengan bidang alas. Nah, kedudukannya adalah terletak. Garis AB terletak pada bidang ABCD. Kemudian kita lihat garis BC. BC dengan bidang CDGH. Nah, BC dengan bidang CDGH
dia dikatakan memotong. Nah, di mana perpotongannya? Pada titik C. Kemudian garis BC sejajar dengan bidang EFGH. Nah, garis BC dengan bidang atasnya. Nah, ini dikatakan sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena BC sejajar dengan FG sejajar dengan EH. Nah, FG dan EH ini terletak pada bidang EFGH. Maka dikatakan garis BC sejajar dengan bidang EFGH. Kemudian garis AC diagonal sisi memotong bidang BDHF. Yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang ada dua, sejajar dan berpotongan. Kita lihat contohnya pada kubus. Kita lihat bidang ABCD, bidang alas. Bidang alas ini berpotongan dengan bidang ABFE. Nah, ABCD berpotongan dengan ABFE. Di mana perpotongannya? Pada garis AB. Kemudian bidang ABCD dengan bidang EFGH, bidang alas dengan bidang atas. Maka mereka dikatakan adalah dua bidang yang sejajar. Kemudian bidang BDG dengan bidang ABCD. Ini dikatakan dua buah bidang yang berpotongan. Nah, selesai sudah materi kita untuk pertemuan ini, kedudukan titik, garis, dan bidang. Semoga kalian bisa paham. Nah, kalau masih kurang jelas, kalian bisa mengulangi lagi, melihat materinya, kemudian latihan soal. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.